yang juga menjadi bagian aplikatifnya atau praktisnya dari manajemen operasi ya. Untuk memahami manajemen operasi, kita perlu memahami flowchart operasional ya. Flowchart operasional itu adalah alur bagaimana setiap perusahaan itu memiliki operasinya masing-masing ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, mungkin ada beberapa restoran yang Anda kalau ke restoran tersebut, dia itu kita harus bayar dulu, baru nanti makanannya akan diolah dan diantar. Tetapi ada beberapa restoran yang kebalikan. Jadi kita pesan dulu, makan baru bayar gitu ya. Nah, ini terkait dengan yang namanya operational flowchart atau alur dari operasional suatu perusahaan. Eh, Endingnya dari mata kuliah dari kuliah hari ini adalah bagaimana teman-teman nanti di sini dapat membuat suatu flowchart operasional yang apa namanya yang baik ya, menggunakan hanya software. Misalkan kalau saya di sini bisa pakai PowerPoint ya, atau bisa juga pakai Word gitu bisa. Makanya saya bilang bahwa yang penting online itu nggak apa kalau manajemen operasi, tetapi harus paham dulu ya apa yang dibutuhkan. Kalau kemarin ya saya bicara di kelas mengenai bagaimana operasional itu dari awal sampai akhir, tidak ada yang namanya divisi. Kenapa divisi operasional itu terlalu luas untuk dibicarakan ya, terlalu umum karena memang basic dari pekerjaan itu sangat banyak dan dibagi-bagi. Contohnya apa? Kalau awal kita yang namanya memesan bahan baku, pemesanan bahan baku yang masuk ke dalam input perusahaannya, maka itu namanya adalah proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini juga bukan proses yang mudah, ya ada kerumitan-kerumitannya tersendiri, sehingga yang namanya proses pengadaan itu dibutuhkan satu divisi sendiri kalau di perusahaan yang besar. Kemudian setelah pengadaan itu, bahan baku yang dibawa dari luar itu akan masuk ke dalam perusahaan dan juga nanti diolah, disimpan, lalu diolah ya demi kepentingan produksi untuk membuat produk atau jasa. Nah, produk itu kan disimpan ke dalam suatu sistem penyimpanan ya, persediaan. Ya, jadi perusahaan itu biasanya kalau ada barang masuk, ya baik itu apa namanya supply, itu akan dicatat satu persatu, akan disesuaikan juga dengan yang dibayarkan ke suppliernya. Ya. Jadi jelas gitu. Kemudian dicek barang yang rusak, dicek barang yang tidak layak digunakan, atau misalkan mungkin ada apa barang kita ambil sampel begitu ya, untuk barang-barang yang tidak sesuai dengan speknya kita kembalikan ke pihak supplier. Nah, ini namanya di dalam ini kan sudah kompleksitasnya sangat besar ya, apalagi di dalam supply chain. Jadi kalau kita menjadi factory ya, anggaplah perusahaan itu menjadi pabrik di situ. Maka pabrik itu kan butuh supplier. Supplier itu sebelumnya mendapatkan bahan baku. Ya, jadi ini kalau di dalam industri ini kayak rantai gitu ya. Jadi namanya makanya rantai pasok, di mana raw material atau bahan baku itu apa dibutuhkan oleh supplier, supplier dibutuhkan oleh pabrik, pabrik membutuhkan orang yang mendistribusikan, ya. Kemudian orang yang distributor itu butuh retailer, retailer butuh konsumen. Ya, jadi konsumen itu adalah akhir daripada supply chain ini. Yang mana yang pertamanya itu adalah raw material atau bahan baku ya. Jadi contoh bahan baku itu misalkan kalau kita butuh tekstil berarti ya bahan baku tekstil apa gitu ya. Nah, ini kan menjadi satu kesatuan industri yang tidak terlepas dari masing-masing supply chain-nya. Makanya kemarin kalau ada berita misalkan Sritex
itu bangkrut gitu ya, maka akan mengganggu supply chain dalam industri ini ya. Jadi rantainya itu terputus. Anggaplah yang namanya Sritex itu ya, perusahaan tekstil itu adalah factory atau pabrik ya. Maka berapa supplier yang dia yang kehilangan dari pabrik yang dia supply tadinya ternyata sekarang tidak supply karena bangkrut ya, berapa banyak distributor yang kehilangan gitu ya, dan juga retailer yang menjual produk-produknya di dalam supply chain itu ya, di dalam satu industri yang cukup besar gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat di dalam industri, maka peran masing-masing itu kan lebih terlihat. Jadi perannya raw material itu untuk memasukkan baku, perannya supplier itu untuk memasok ke pabrik yang membuat ya. Nah, ini menjadi rantai sendiri di dalam industri. Tetapi kalau kita tarik lagi, misalkan kita ambil satu aja ya, satu contoh ini dari pabriknya. Di sini yang namanya bisnis, entitas bisnis itu yang di tengah yang abu-abu, itu adalah ranah dari operasional kita. Ya, jadi walaupun kita hanya membahas itu, tetapi harus dilihat dulu dari mana kita apa namanya menjadi suatu entitas bisnis yang beroperasional itu adalah berasal dari eh, para supplier-supplier ini dan juga para distributor ini. Ya, jadi di dalam satu entitas bisnis itu membutuhkan berbagai macam supply ya atau pasokan, maka dia dipasok oleh supplier satu, supplier dua, supplier tiga ya misalkan. Kemudian dia akan masuk ke dalam sistem perusahaan atau entitas bisnis. Maka dia akan diproses untuk dihasilkan menjadi barang jadi atau jasa. Ya, jadi bahan baku, SDM, kemudian bahan pendukung dan lain-lain masuk dari proses input, kemudian diproses produksi, lalu menjadi output. Outputnya hasil itu adalah eh, hasilnya adalah produk dan jasa yang kemudian didistribusikan ke distributor A, B, C dan seterusnya ya. Inilah ke apa namanya rantai bisnis sesungguhnya ya, yang sebetulnya kita di dalam suatu entitas itu sebetulnya sudah kompleks juga gitu ya. Artinya kita ngurusin usaha satu aja itu sudah kompleks. Apalagi kalau kita lihat sebagai bisnis sebagai bagian dari supply chain yang besar tadi ya. Kalau saya kembali ke supply chain, berarti suppliernya itu banyak, pemain bisnisnya banyak, kemudian distributornya banyak. Ini bagaimana kemudian menjadi industri. Ya. Kemudian entitas bisnis itu disupport oleh produk-produk dan jasa pendukung layanan. Misalkan ini adalah bisnis apa ya tekstil ya, perusahaan manufaktur pembuat tekstil, tetap dia butuh produk-produk atau jasa yang pendukung. Contohnya, misalkan dia mau membuat sistem yang digitalisasi ya, terdigitize, maka dia butuh produk atau jasa instalasi apa teknologi ya yang mumpuni gitu ya. Atau misalkan mau pasang CCTV gitu ya di bisnisnya, maka itu namanya menjadi supporting product and services. Dan yang di luar ini, supplier dan distributor ini sebagai eksternal stakeholder atau pemangku kepentingan di luar, yang mana punya kepentingan secara tidak langsung maupun langsung terhadap perusahaan karena karena transaksi tadi ya. Jadi perusahaan itu bertransaksi beli barangnya, bahan bakunya supplier, dan juga perusahaan bertransaksi dalam menjual produknya melalui distributor-distributor. Ini secara besarnya yang perlu diketahui ya oleh teman-teman di sini terkait dengan manajemen operasional. Nah, kemudian kalau kita lebih ke mikronya lagi ya, kalau ini kan di tengahnya ya, tadi
di atas. Yang ini kan supply chain keseluruhan. Kemudian supply chain itu saya ambil satu contoh di pabrik. Nah, ini kan yang keduanya, terbesar keduanya. Kemudian nanti yang ketiga itu adalah bagaimana kita memahami sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Jadi perusahaan sebagai satu entitas yang melakukan proses atau kegiatan IPO, input process output, memiliki sumber daya untuk melakukan proses tersebut. Ya, jadi resource itu sumber daya ya. Jadi orang, materi, material ya, peralatan, informasi, uang itu ya, kemudian utilitas itu adalah input atau bahan baku yang dibutuhkan untuk operasional. Ya, jadi untuk operasional dibutuhkan sumber daya. Ya, kita sepakati, kemudian sumber daya digunakan untuk beroperasi atau memproduksi sesuatu ya, yang mana hasilnya itu manufaktur, itu adalah membuat produk, bisa juga trade, trade itu berdagang ya, atau juga ada jasa. Hasilnya apa? Produk dan jasa. Ini yang perlu dipahami, saya ulang-ulang terus, karena memang eh, di perusahaan ataupun di apapun itu ya, bisnisnya baik itu kecil sampai yang besar, itu harus paham dulu mengenai alur dari supply chain-nya. Suara saya terdengar masih? Masih, Pak. Ya. Jadi ada tiga jenis operasi di dalam sebuah perusahaan ya. Yang pertama itu bisa jadi manufaktur atau membuat produk. Yang kedua ada operasi trading atau operasi perdagangan. Yang ketiga adalah operasi layanan atau service atau jasa ya. Jadi tiga jenis operasi ini nantinya akan memiliki flowchart yang berbeda-beda atau alur yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana jenis perusahaannya. Kalau operasi manufaktur atau operasi produksi itu perusahaan eh, tergantung dari cara perusahaan untuk make profit ya atau menciptakan keuntungannya dia. Jadi kalau perusahaan yang menciptakan produk itu dia biasanya beli bahan baku, diolah, dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada dia beli bahan bakunya. Ya, contohnya tadi ya, kalau kita perusahaan tekstil, kita beli kain atau kita membuat kain untuk kita jadikan baju, sehingga kain sama baju itu kan mahal mahal bajunya ya dibandingkan kainnya. Nah, itu adalah mentransformasi dari satu supply chain ke supply chain berikutnya. Ya, karena tadi ya, supply chain itu kan dari raw material, habis itu supplier, habis itu menjadi factory ya. Nah, kemudian untuk operasi yang kedua yaitu operasi dagang. Kalau operasi dagang itu dia lebih tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu kompleks ya, karena perusahaan itu tidak membuat sendiri produknya, tetapi mesin. Yang kompleks itu adalah hubungan antara perusahaan dagang dengan perusahaan suppliernya. Itu lebih kompleks. Karena apa? Supplier itu kan ada di luar jangkauan dari perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaannya itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan suppliernya, maka istilahnya jangan harap bisa mendapatkan produk yang bagus dengan harga yang murah, kualitas yang bagus, gitu yang bisa dijual, kemudian apa namanya dengan profit yang baik gitu ya. Kalau operasi perdagangan, selanjutnya ada operasi jasa. Ya, jasa itu adalah yang sesuatu yang diciptakan yang di luar dari produk-produk. Misalkan ya jasa asuransi, ya, kemudian jasa keuangan, jasa non keuangan juga ada ya, dan seterusnya itu jasa teknologi dan lain-lain itu yang mendukung juga manufaktur dan trading ya atau produksi dan perdagangan.
sehingga tiga jenis operasi ini nantinya berbeda. Jasa itu beda dengan manufaktur. Ya, kalau contohnya manufaktur itu kan buku ya. Buku itu kan ada fisiknya yang bisa saya pegang. Sedangkan kalau jasa misalkan pendidikan gitu ya, kalau tanpa adanya misalkan produk yang bisa dipegang gitu, maka itu menjadi layanan ya, atau service operation. Walaupun ada perbedaan antar masing-masing jenis operasional itu, tapi tujuan operasi itu adalah ini ya, menurut hierarchy of objective atau hierarki tujuan Taken 97 adalah caranya memberikan produk yang tepat ke masyarakat atau ke konsumen tentunya ya. Kalau kita bicara pabrik gitu kan, ke konsumen itu memberikan produk yang tepat dengan kuantitas yang tepat pada saat yang tepat dengan biaya yang minimal ya. Jadi ini adalah objektif atau tujuan operasional dari setiap operasi yang kita lakukan, yaitu kalau kita bicara tentang produk, maka produknya harus yang tepat dengan kuantitas atau jumlah yang tepat. Maka tujuan operasional ini disampaikan menjadi fleksibilitas. Fleksibilitas itu kita bisa memesan mau pesan berapa, produknya benar, gitu ya. Kemudian delivery reliability. Nah, jadi tujuan tadi dimasukkan ke dalam kriteria-kriteria ini ya. Delivery reliability itu artinya apa? Artinya dia keandalan dalam pengiriman. Keandalan pengiriman. Ya, jadi kuantitas tepat pada saat yang tepat. Bilang 3 hari, kirim 3 hari gitu ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya. Bilang kuantitasnya 3 ton, dikirim 3 ton. Kalau tidak reliable atau tidak bisa diandalkan, maka kuantitasnya tadi salah, misalkan salah kuantitas tapi datangnya tepat waktu itu nggak bisa diterima juga ya. Eh, Kuantitasnya betul tapi waktunya terlambat juga sama, tidak tidak menghasilkan tujuan operasional yang baik atau operasionalnya bisa dibilang belum baik gitu ya. Kemudian ada delivery time atau lead time di sini ya. At the right moment, momennya tepat, cost-nya minimal, biayanya minimal. Jadi delivery time atau lead time itu adalah mengacu pada waktu suatu barang itu dikirimkan oleh supplier pada saat yang tepat dengan biaya yang rendah. Contohnya kita harus menghitung dari biaya logistiknya ya. Misalkan tentunya kalau kita kirim 3 ton gitu, supply suatu produk 3 ton misalkan ya, itu tentunya kita bisa lakukan dengan pesawat. Ya. Logistiknya bisa menggunakan pesawat. Tetapi biayanya tentu kan sangat mahal ya. Eh, Produknya kan datang tepat waktu, tetapi biayanya mungkin akan sangat mahal contohnya. Dibandingkan dengan kalau kita pakai jasa kargo kapal kapal laut gitu ya. Jadi kapal laut itu kan lambat. Kapal laut itu kan lebih lambat dibandingkan dengan pesawat. Tetapi kuantitas dibandingkan dengan kuantitas 3 ton yang kita kirim dengan pesawat, dibandingkan dengan 3 ton yang kita kirim dengan kapal laut, tentunya biayanya lebih murah yang kapal laut. Sehingga penggunaan apa tujuan operasional itu adalah meminimalisir biaya, tapi yang datang itu produknya tepat kuantitasnya dan juga produknya betul sesuai kapan mau kita kirim. Ya contohnya ini adalah bulan Ramadan gitu ya. Kalau kita dagang kurma gitu ya, maka harusnya kurmanya itu datang sudah datang ya dulu kalau kita pesan. Artinya pemesanan itu dilakukan sebelum bulan Ramadan kan gitu ya. Itulah perencanaan dari operasional yang menjadikan
operasional itu sangat-sangat kalkulatif atau sangat bisa dipraktekkan ya, sangat praktis. Itu tidak melulu hanya teori, karena kalau kalian hanya belajar teori di perkuliahan operasional itu teori ya gitu-gitu aja ya, artinya tidak ada dinamismenya. Itu kalau kalian nanti magang ataupun bekerja itu lebih yang saya omongin itu lebih make sense gitulah intinya. Ya, jadi operasional itu tujuannya adalah untuk fleksibilitas delivery apa yang dapat diandalkan ya, pengiriman yang dapat diandalkan sesuai waktunya dengan biaya yang rendah. Ya, maka dari itu kita butuh untuk mengendalikan kualitas yang bisa dikendalikan melalui alat-alat penjaga kualitas barang gitu ya, atau alat-alat yang menentukan kualitas, mengendalikan. Kenapa kita butuh mengendalikan kualitas? Yang pertama, dari level perusahaan, kualitas yang terkendali itu akan mampu menghindarkan perusahaan dari membayar penalti karena tidak for non-compliance with the agreement katanya, ya tidak sesuai dengan persetujuan. Jadi perusahaan itu ketika menjual ke distributor itu tidak seperti kita konsumen yang beli di toko gitu ya. Jadi perusahaan itu ketika mau supplier itu ketika menyuplai perusahaan itu dia buat perjanjian dulu, perjanjian piutang dan segala macam itu dikumpul kuantitasnya berapa, waktunya kapan, dan juga biayanya berapa, biaya operasional logistiknya berapa, ada asuransinya enggak, biayanya pajaknya berapa, itu sudah tercantum di dalam persetujuan jual beli, perjanjian jual beli ya. Nah, kalau perjanjian jual beli ini sampai perusahaan tidak bisa menepati, misalkan suppliernya, kita sebagai supplier kain tidak bisa menepati, maka kita harus bayar atau kita harus penalti yang disetujui oleh kedua belah pihak itu apa? Misalkan penaltinya 5% per hari, saat menunggu kedatangan gitu ya. Karena misalkan kita ada jaminan kalau kita tidak memasok perharinya akan kena 5% biaya eh, biaya penalti gitu ya. Maka kalau pengendalian kualitas kita jelek ya, eh, pengirimannya jadi terlambat, kemudian kita nanti dianggap tidak kompeten dan juga eh, tidak patuh terhadap persetujuan yang sudah ada. Kemudian bisa juga mengurangi biaya produksi, lower cost of production. Jadi dengan kita mengendalikan kualitas itu bisa menurunkan biaya produksi. Caranya gimana, Pak? Dengan pengendalian kualitas yang bagus, hasil yang didapat itu akan mengurangi kecacatan produk, akan mengurangi produk yang tidak sesuai dengan speknya. Sehingga biaya yang harusnya dikeluarkan untuk mengulang membuat produk itu bisa dialihkan ke tempat lain gitu ya. Ini kenapa kita butuh quality control, atau kalau di operasional itu ya pengendalian kualitas itu adalah operasional itu sendiri gitu ya. Kemudian ada juga produktivitas yang meningkat dan juga mengurangi jumlah pekerjaan dalam proses. Ya, semakin kita produktif, pengendalian kualitasnya tinggi, semakin produktif maka semakin tadi jumlah pekerjaan dalam proses itu makin sedikit karena kualitasnya tepat, kita selesainya tepat waktu. Kemudian kita juga perlu mengendalikan kualitas untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Karena kepuasan konsumen itu salah satunya adalah dari timeliness ya. Timeliness itu adalah ketepatan waktu. Kita jadiin konsumen barang jadi 2 hari, maka ya harus 2 hari. Kalau bisa sebelumnya malah. Ya jadi
eh, kalau konsumen kita itu kita janjikan sesuai perjanjian, maka kepuasannya itu akan meningkat. Gitu. Untuk karyawan juga gitu ya. Untuk karyawan dengan kita mengendalikan kualitas, maka kenyamanan dan kenyamanan di dalam organisasi itu akan meningkat. Dan organisasi itu nggak terlalu banyak overtime atau nanti bahasanya lembur. Lembur karena harus produksi lebih ya. Jadi misalkan kita punya kuantitas kita harus menyelesaikan produk konsumen 3.000 pieces dalam 1 minggu. Ya, kalau pengendalian kualitasnya baik, maka itu 3.000 produk dalam 1 minggu itu bisa di handle dengan baik ya oleh tim operasionalnya. Sehingga tidak memerlukan lembur lagi ya untuk melembur. Karena lembur itu pun juga bukan sesuatu yang ideal. Orang kalau sudah lembur, dia sudah overtime ya, namanya manusia. Misalkan ini yang lembur manusia, maka dia akan kelelahan sehingga meningkatkan risiko untuk produk yang dihasilkan tidak kualitasnya tidak sesuai gitu. Dan juga pengendalian kualitas diperlukan kalau kita mau mengambil lebih banyak pesanan. Ya, jadi kalau tadi ya kualitasnya baik, kita bisa menerima pesanan lebih banyak. Sehingga yang namanya keuntungan itu menjadi lebih banyak ya. Kalau pesanan kita bisa mengambil lebih banyak. Kalau di operasional nanti akan kita lihat satu-satu chartnya ya. Itu concern atau perhatian utamanya itu adalah Q kecil atau Q besar. Q kecil itu adalah pengendalian kualitas sebagai elemen satuan tiap departemen yang tidak sesuai dengan yang fokusnya tidak keseluruhan organisasi. Kalau Q besar itu adalah bagaimana kualitas itu dijadikan budaya dalam organisasi. Artinya fokusnya itu keseluruhan, tidak hanya Q kecil. Kalau Q kecil tadi ya mau menyelesaikan produk pesanan konsumen, karyawannya harus lembur. Tapi kalau Q besar itu bagaimana kemudian dijadwalkan supaya karyawan ini nggak lembur gitu. Ya, jadi berbeda ya fokusnya antara Q besar dan Q kecil. Nah, ini contoh kegiatan yang ada di perusahaan yang terkait dengan kegiatan supply chain. Ya, contoh ini udah ada plan, katanya plan source. Plan itu merencanakan, source itu mengadakan ya. Make itu membuat, delivery itu mengirim, return itu mengembalikan. Ya, jadi plan itu di aktivitas planning itu ada perencanaan produksi dan juga pengecekan terhadap inventory atau pengecekan terhadap persediaan. Selanjutnya di source atau pengadaan kita aktivitasnya itu adalah memesan bahan baku ya, purchase order raw material, purchase support material atau membeli bahan-bahan pendukung, juga menerima setelah datang itu kita terima raw materialsnya, kemudian diinspeksi apakah sudah sesuai dengan spek perusahaan atau belum. Selanjutnya adalah pembuatan. Jadi di dalam satu perusahaan gitu ya, pembuatan. Jadi ada proses produksi, ada inspeksi produk. Kalau produknya sudah jadi, untuk dilihat itu kualitasnya bagaimana. Kemudian nanti adalah packaging ya, produk dan juga penyimpanan produk sebelum dikirim ke konsumen. Kan harus disimpan dulu. Ya, jadi packaging itu supaya memiliki juga
tujuannya sendiri ya, contohnya melindungi produk, ya, memberikan informasi mengenai produk, dan seterusnya ya, produk packaging, kemudian dalam penyimpanan, itu juga masuk ke dalam kegiatan di sini ya, yang dimaksud di dalam kualitas. Kemudian ada namanya pengiriman, delivery, ya, produk delivery to customer, billing to customer. Jadi pengiriman ke konsumen sampai dengan kita menagih konsumen ya, penagihan ke konsumen itu adalah kegiatan di dalam supply chain atau di dalam operasional supply chain. Ya, jadi menagih itu jangan sampai kita kita kirimkan barang kita belum menagih ke konsumen. Kemudian ada pengembalian. Barang-barang yang dikembalikan itu biasanya barang yang tidak sesuai spesifikasi atau butuh kurang kurang baik gitu ya, sehingga kita kembalikan supaya untuk apa? Untuk mengurangi kerugian kita, ya, kerugian perusahaan itu bisa dikurangi dengan supply chain, dengan pengembalian produk ke suppliernya yang tidak sesuai. Nah, nanti suppliernya sesuai dengan perjanjian harusnya sih mengirim ulang. Misalkan, oh, bahan bakumu kemarin kurang bagus sekian ribu unit, gitu ya. Kemudian kalian minta kompensasinya ke supplier. Apakah ini bisa diganti? Supaya apa? Supaya kalian tidak, supaya kita tidak rugi, gitu ya. Jadi ini masing-masing itu ada eh, ke kegiatan-kegiatan di masing-masing aktivitas itu harus diperhatikan kalau di operasional. Ya, nanti ini ada yang namanya value chain atau rantai nilai, di mana nanti masing-masing dari kegiatan inbound logistik itu artinya produk masuk, kemudian operation atau proses produksi, outbound logistik itu barang keluar, yang namanya marketing and sales sama service itu juga menjadi satu kesatuan di dalam perusahaan yang harus dilakukan, ya, sehingga namanya itu disebut dengan primary activities atau kegiatan utama dari perusahaan yang menghasilkan laba. Jadi ini kalau di model IPO ya, input proses output, berarti yang panah, arah panah ke yang kanan, yang margin itu adalah outputnya. Ya, jadi perusahaan itu kan mencari, tujuannya apa? Mencari keuntungan ya. Maka dia mencari keuntungan dari margin atau persentase keuntungan yang diinginkan terhadap hasil produksi. Ya, jadi biaya produksi plus margin itu adalah keuntungan perusahaan. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana operasional itu di dalam suatu perusahaan itu ada alurnya ya, yang mana alur itu harus dikendalikan. Ada jelas ya, suaranya jelas ya. Halo, sore, suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke. Ya, alur itu harus dikendalikan. Siapa pengendalinya ya? Orang operasional ya, dengan menggunakan 7 alat pengendali kualitas. Nah, ini jadi 8 ya, karena tambahan flowchart, bolak-balik saya taruh flowchart gitu ya. Nah, nanti manajemen operasional prakteknya itu adalah di sini. Jadi untuk mencari untuk menggunakan alat ini, maka membutuhkan praktek. Ya, makanya nanti ada ke UMKM. Ya, jadi untuk prakteknya itu masih praktek itu dibutuhkan untuk menggunakan alat-alat ini. Contohnya di sini ada cost and effect diagram atau Ishikawa diagram. Ishikawa itu bentuknya kayak tulang ikan ya. Dan misalkan di sini apa faktor yang menyebabkan kecacatan produk.
ya. Jadi dari pengukurannya, materialnya, personilnya, lingkungan, metode, dan mesinnya itu seperti apa. Jadi ketika kita observasi, misalkan UMKM ya, kita mencari dulu masalahnya apa. Kemudian, masalahnya adalah kecacatan, nilai tingkat kecacatan melebihi dari standar perusahaan gitu ya. Kemudian dicari kenapa sih bisa produknya cacat. Misalkan kemudian dicari masalah di bagian staf personil. Ternyata shift-nya itu mengharuskan shift panjang. Kalau shift panjang, personilnya capek, gitu ya. Personilnya kecapean. Kemudian kalau memproduksi jadi nggak teliti, kayak gitu itu adalah salah satu cara untuk mencari permasalahan di dalam operasional. Jadi itu observasinya harus tepat, ya. Itu contohnya salah satunya. Ya misalkan kok bisa kecacatan produk meningkat. Nah, gitu ya. Kemudian dari sisi material misalkan, ternyata karena kita nggak ngecek supplier, karena kita percaya dengan suppliernya, kita nggak ngecek bahan baku yang datang. Sehingga bahan baku yang datang itu ternyata kualitasnya rendah atau kualitasnya kurang sesuai dengan standar yang kita inginkan. Sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spek. Karena tadi ya kualitas bahan bakunya rendah. Nah, sehingga nanti bisa dituliskan di dalam Ishikawa diagram atau fishbone diagram ini. Ya, nanti teman-teman juga akan membuat ini ya, membuat diagram Ishikawa, tapi sebelumnya nanti kita harus cek dulu, harus bisa dulu membuat flowchart sebelum bisa membuat Ishikawa diagram ini. Selanjutnya itu adalah check sheet ya. Ini alat pengendalian kualitas yang mana terkait dengan penyebab kerusakan misalkan. Ya jadi kan ketika beroperasional kan ada risiko-risiko terkait dengan pekerjaan ya. Misalkan saat mesinnya bekerja itu banyak errornya ya. Nah, sehingga kita cek dulu penyebab kerusakan, contoh check sheet untuk penyebab kerusakan dari produk. Ya tadi kan sudah ada produk yang cacat itu lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang yang diinginkan perusahaan. Kemudian kita cek penyebab kerusakannya apa, misalkan mesin, ya. Jadi ini dilakukan secara periodik. Misalkan dicek tegangan listrik tidak stabil frekuensi. Nah, jadi tiap tegangan listrik tidak stabil kita kasih cek namanya ya cek sheet itu ya, atau apa itu diagram batang itu ya frekuensi, kemudian jumlahnya kita tulis 4 misalkan. Oh ada gangguan mesin, kita tulis. Jadi kita centangi itu ya satu-satu, kita lihat observasi misalkan secara periodik ya. Misalkan observasinya 1 jam 3 hari, satu hari 3 jam. Ya, dan nanti kita cek, kita observasi selama 3 jam gitu ya, nggak berhenti ya. 3 jam itu ternyata dihasilkan ada 11 kesalahan atau 11 penyebab kerusakan. Ya, jadi check sheet ini membantu untuk mencari permasalahan-permasalahan operasional yang sekecil mungkin yang bisa menjadi penyebab dari ketidak ketidak tercapaian kualitas oleh perusahaan. Nah, kemudian ada control chart, nanti juga kita bikin ya, di mana atas upper control limit dan lower control limit ini adalah atas bawahnya. Istilahnya kalau kita melebihi nilai dari sampelnya ini, nilainya misalkan melebihi upper control limitnya, maka itu tidak menjadi tidak ideal, sehingga harus diganti. Atau kita lihat ketidaksinambungan di hasil ini ya, control chartnya ini, atau bagaimana kemudian misalkan kita produksi 500 ya, kemudian seberapa lama sih produksi itu berjalan.
Ya, jadi kalau nanti dia ngelewatin batas yang garis merah putus-putus itu, maka kita harus cek apa yang menyebabkan itu. Selanjutnya histogram. Histogram ini juga teknik statistika ya, di mana dia ini melihat normalitas dari suatu proses produksi, ya, apakah ada ketidaknormalan dalam frekuensi atau di dalam produksi kita. Ya, jadi misalkan produksi 1000 unit, berapa yang cacat, kemudian produknya itu kita buatkan histogramnya untuk kecacatan itu. Sama juga dengan Pareto chart kita gunakan untuk menjelaskan frekuensi kejadian. Frekuensi kejadian, kemudian juga jenis-jenis kejadian yang terjadi yang menyebabkan type of defect itu apa ya? Type of defect itu berarti kecacatan. Jadi ada yang menyebabkan kecacatan. Kalau ini di perusahaan tekstil, Pareto chart-nya contohnya adalah defect di button ya. Button itu kancing. Jadi kancingnya paling banyak kerusakan yang ada di produk kemeja itu adalah kerusakan kancing ya. Karena dia frekuensinya paling besar. Button defect kancingnya. Kemudian juga ada pocket defect atau defect cacat di kantongnya, collar itu kerah ya, atau di sleeve-nya atau di lengannya itu ya, atau di cuff-nya. Ya, cuff itu apa ya? Cuff. Ya, itu ya. Jadi operasional itu sedetail itu, dan juga nanti kita belajar masing-masing dari diagram ini cara membuatnya dulu. Minimal kalian bisa bikin dulu cara membuatnya, tahu ya. Ini juga ada scatter diagram. Kalau scatter diagram itu digunakan untuk menjelaskan data dengan korelasi ya. Apakah ada hubungannya antara, contohnya di sini ya, contohnya antara suhu udara dengan peningkatan penjualan es krim. Ternyata dari scatter diagram menunjukkan bahwa penjualan es krim itu berkorelasi positif dengan suhu udara. Jadi semakin tinggi suhunya, maka penjualan es krim semakin tinggi. Tahunya dari mana? Contohnya, di suhu 20 derajat Celcius, penjualan itu kisarannya antara 50 sampai 60 es krim. Sedangkan di suhu 25 derajat Celcius, penjualan ada di 80 sampai 90. Ini menunjukkan bahwa scatter diagram ini berkorelasi positif, yaitu semakin tinggi temperatur, penjualan es krim semakin tinggi juga. Itu ya. Nah, ini nanti bisa dibuat. Yang harusnya kalian juga goals-nya, tujuan dari Koti kuliah ini adalah membuat scatter diagramnya ini. Kemudian ada stratifikasi. Stratifikasi itu adalah membagi-bagi kategori divisi produk ke dalam detail-detail yang bisa lebih dijelaskan. Contohnya ada kecacatan tidak bisa cannot power on misalkan ya, tidak bisa dinyalakan. Jadi produk yang kita buat, ya contohnya kita membuat elektronik begitu ya, kemudian elektroniknya tidak bisa menyala, itu karena apa? Cost-nya. Ya, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi itu. Nah, jadi ada contohnya ini ya, kabel tidak disolder. Ya, kalau kabelnya tidak disolder, maka kesalahannya terjadi di pengrajinnya, workmanship-nya yang salah, sehingga nanti kita bisa menyalahkan pengrajin. Maka nanti kalau kalau ada kesalahan lagi cannot power on dengan kabel yang tidak disolder itu, itu seharusnya berkurang dengan kita membuat stratifikasi seperti ini. Ya, jadi itu adalah alat-alat, 7 alat pengendalian kualitas. Ditambah nanti 1, yaitu flowchart.
Nah, ini ada tugas ya, kalian membuat flowchart ini sesuai aja dengan apa yang saya tunjukkan di sini ya. Kalau bisa di-screenshot silahkan di-screenshot, kemudian gunakan aja ini ya, Google Slide untuk membuat ini. Ya, jadi bikin sendiri swim lane diagramnya walaupun sama semua, nanti ada namanya kan beda, terus juga warnanya harus beda-beda ya. Sehingga nanti swim lane-nya walaupun sama, warnanya beda, penjelasannya beda ya, dan seterusnya ya. Ini swim lane diagram ini contohnya. Jadi swim lane diagram ini kalau kan ada flowchart itu kan dijelaskan kalau awal sama akhir itu bentuknya kayak tabung itu ya. Yang submit order form itu yang warna merah di atas, dua-duanya itu menunjukkan awal sama akhir. Yang warna merah itu ya. Jadi awalnya itu ini untuk perusahaan dagang ya, contohnya konsumen itu nanti mendaftarkan dia mau pesan apa aja, mesen gitu ya, order form. Jadi order form itu kemudian dilanjutkan oleh layanan yang mengorder itu ya. Jadi dilanjutkan oleh perusahaan. Kalau formnya komplit, yes, kan ya. Jadi formnya komplit, kita klik yes atau lanjut ke tahap berikutnya yaitu menerima order. Jadi tim sales atau tim penjualan menerima order. Selanjutnya nanti tim salesnya konfirmasi ke tim warehouse atau tim pengiriman. Tim pengiriman mengecek stoknya. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat ya, walaupun kompleks begini, ini kan hanya transaksi biasa ya, transaksi dari perusahaan dagang biasa. Jadi perusahaan dagang itu kan wajar ya, kayak menerima order, terus nanti kalau ordernya sudah ada, kita cek dulu ya stoknya ada apa enggak. Kemudian kalau ada stoknya, yes, berarti kita lanjutkan. Ya, jadi kalau dari alur ini kita lihat cek stoknya yang warna biru itu kan lanjut ke yang kuning ya, yang bentuknya diamond itu ya, diamond kuning itu in stock ya, ada stoknya atau enggak gitu kan, istilahnya yes atau no. Kalau iya, issue invoice. Yes, issue invoice artinya apa? Artinya mengeluarkan apa? Struk atau bond ya. Itu dikeluarkan, kemudian mengecek metode pembayaran. Ya, jadi struknya keluar, kemudian dibayar oleh konsumen, kita cek begitu ya, payment valid. Kalau paymentnya valid, maka order itu akan dikirimkan ke konsumen oleh dari tim pengiriman. Ya, tim pengiriman ngecek invoice-nya atau sudah dibayar lunas atau belum. Kalau sudah, dikirim ke konsumen. Ya, maka ending dari swim lane diagram ini adalah receive order goods dari konsumen yang warna kuning, yang warna merah itu ya. Yang warna merah di atas itu menjelaskan mengenai konsumen menerima order yang sudah dia order. Ya. Tetapi nanti misalkan kalau Pak, kalau no gimana Pak? Nah, berarti misalkan setelah submit order form, yang konsumennya submit order form, formnya komplit, ternyata tidak komplit, maka konsumen itu diminta untuk melengkapi, ya, itu. Sehingga di sini bisa kita lihat alurnya. Kalau form komplitnya dijawab no, maka flowchartnya ini muter-muter di situ aja sampai dengan konsumennya melengkapi form pemesanannya, ya. Kemudian kalau dicek stoknya tidak ada, maka konsumen bisa cancel order, ya. Konsumen bisa cancel order. Kemudian tugasnya dari perusahaan adalah untuk memberitahukan ke konsumen, Kak, ini produknya sudah tidak ada, itu ya.
Jadi kemudian kalau kita lihat lagi ke yang selanjutnya, kalau ada stok terus iya, kemudian apa sudah dikeluarkan kwitansi ya atau bukti pembayaran, apa namanya, permintaan pembayaran, kemudian dicek pembayarannya tidak valid, maka apa namanya, flowchart-nya itu akan kembali ke cancel order, yang mana nanti konsumennya juga dikasih tahu lagi terkait dengan ordernya. Oh ternyata payment-nya tidak bisa dilakukan atau tidak masuk itu uangnya, maka tidak bisa dilanjutkan ke ship order. Ya, nah ini kan sebetulnya sederhana ya, tapi kalian harus bisa membuat. Jadi nanti coba minggu depan sudah harus selesai ya. Swim lane diagramnya ini tidak perlu membuat sendiri, tapi kalian bikin sesuai dengan ini ya, bikin sendiri. Apa namanya, menggunakan Google Slide ya, pakai Google Slide. Gampang dan ada semua ya di situ. Nanti kalau memang nggak bisa ya kita latihan lagi ya di kelas. Ya, jadi ini contohnya, ini kan saya pakai Google Slide ini. Ya, coba saya tambahkan slide-nya satu. Ya, di Google Slide ini kalau kalian lihat itu kan ada format ya, terus atur dan sebagainya itu bisa apa namanya, sisipkan ya bentuk, misalkan bentuk apa begitu kan, terus digambar warnanya ya, itu ditambahi gini kan. Nah, submit order form, kita tulis submit order form ya, terus warnanya oke, warnanya misalkan kalau ngawali itu merah gitu ya. Kemudian kita butuh bentuk apa itu, apa, berlian itu ya, diamond itu ya, butuh bentuk berlian, kita klik bentuk, sisipkan bentuk. Ya, ini coba di sini, kemudian bikin form complete, tulis form complete. Ya, tinggal sesuaikan aja ukuran fontnya. Gini kan? Ya, jadi kemudian dilanjutkan receive order. Ya, format, sisipkan gambar, bentuk ya, receive order misalkan. Receive order. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan panahnya. Gini panah. Jadi gini ya, set gitu. Ini dicoba aja yang sama ya, tidak harus bikin lagi. Nah, ini kan jadinya begini. Ya, terus diluruskan gitu ya, terserah kalian nanti mau seperti apa. Yang penting mengikuti acuannya ini sudah ada. Ya, receive order, kemudian cek sheet, cek stok ya. Nah, untuk warnanya silahkan, saya tidak apa namanya, tidak membatasi ya warna apa, boleh. Misalkan di sini ya warnanya biru, ya bikin, buatlah seperti ini ya. Jadi ini kuning misalkan. Ya, jadi latihan membuat diagram swim lane. Nah, kalau form complete ya, terus insert text box di sini. Yes, misalkan. Ya, ini pakai apa? Pakai slide aja bisa ya. Nah, jadi ini latihan kalian ini nanti ya. Kemudian notify customer, kita bikin notifikasi konsumen ya. Nggak begini. Notify customer to resubmit order form. Ya, terus nanti kasih panah lagi. Ya, jadi coba bikin sendiri ya, based on berbasis dari sini. Dari swim lane diagram yang sudah saya tunjukkan ini. Ya,
Itu tugasnya untuk dimulai di minggu ini, sudah harus dikumpulkan sebelum pertemuan di minggu depan. Itu ya. Ada pertanyaan dulu? Bentuknya, kalau bisa bentuknya sama ya, Mbak. Bentuknya, sesuaikan ini aja swim lane-nya. Kalau heeh, warna silahkan diganti. Tapi kalau bentuk ini standar, Mbak. Jadi, misalkan proses gitu ya, bentuknya ya persegi panjang. Kalau input itu jajaran genjang gitu ya, itu jangan diganti-ganti. Terminal itu artinya ini ya contohnya ya, terminal itu berarti lonjong bentuknya itu ya, kayak apa itu namanya? Itu artinya awal dan akhir gitu ya. Kalau ada keputusan atau decision itu nanti bentuknya kayak segi segi empat gitu ya, kayak kayak prisma ya, atau apa itu ya. Nah ini bentuk flowchart jangan diganti-ganti, tapi warnanya boleh silahkan. Terus ini di mana tadi? Pertanyaan pengumpulan di Kulino ya, nanti di Kulino pengumpulannya. Jadi tugasnya hanya membuat diagram itu ya. Ada pertanyaan lagi yang lain mungkin? Jadi ini untuk apa? Ini kan untuk mahasiswa itu paham dan bisa membuat alur operasional perusahaan. Yang mana alur operasional ini kan sehari-harinya perusahaan, ya. Jadi perusahaan yang baik itu alurnya ya jelas, jelas, singkat, padat. Konsumen itu nggak bertele-tele gitu loh, ya. Jadi tidak apa namanya? Nggak, konsumen tuh nggak dibuat mikir ulang kalau mau beli sesuatu itu nanti harus ngisi A, ngisi B, ngisi C, itu kan repot ya. Nah, sehingga kalian harus belajar bagaimana cara membuat ini. Ada pertanyaan lagi untuk ya, ini jelas ya untuk yang saya minta. Nanti saya juga jelaskan lagi di apa namanya, di grup ya. Kalau hari ini tidak terlalu jelas, belum ada pengumpulannya, Mbak. Nanti pengumpulan menyusul ya. Lagian juga kan masih minggu depan, belum